Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau jelasin tentang komponen untuk rakit drone balap atau rakit drone FPV ya. Yang terlihat di layar ini ya di video adalah untuk digital ya. Bedanya drone digital dengan drone analog itu ada di sini. Komponen ini aja bedanya. Jadi selain ini sama ya. Ini namanya air unit ya. Jadi yang ada di sini rencananya mau dirakit drone digital dengan menggunakan DJI O3 Air Unit ya. Nah, kalau di analog ini pakai kamera analog ya. Kameranya kamera analog dan ininya VTX, video transmitter. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Cuma kalau di digital ini sudah satu paket ya. Mau merek DJI O3, mau Cadik Vista, mau Runcam Link ya. Itu sama satu paket biasanya. Kamera dan air unit plus antena. Jadi udah satu paket. Tapi kalau di analog terpisah. Kamera sendiri sekitar 200 ribuan ya, 200 sampai 400 ribu. Kemudian VTX antara 150 ribu sampai sekitar 700 ribuan ya, 700 ribu. Antenanya sekitar 130 ribu. Jadi berapa tuh? 1 jutaan ya. Jadi 1 juta kalau di analog. 200 tambah 700 tambah 100. 1 jutaan. Itu kalau yang bagus ya, yang pakai rasteng. Tapi kalau yang VTX-nya yang biasa-biasa aja yang harga 200 ribu berarti 200 tambah 200 tambah 100, 500 ribu ya. Jadi kalau analog untuk air unit atau untuk VTX plus kameranya ada di kisaran 500 ribu sampai 1 juta ya. Kalau untuk digital ya, untuk digital yang O3 ini yang paling bagus untuk saat ini ya. Harusnya nanti ada O4 di Januari 2025 sekarang ini ya. Tapi saya cek belum nongol ya. O3 ini harganya di official store DJI sekitar 3,5 juta satu set ya. Jadi bedanya kalau analog 1 juta, kalau digital 3,5 juta ya. Kalau yang Runcam Link ya, Cadik Vista itu sekitar 2 jutaan lah, 2 juta ya. Jadi 2 kali lipat dari analog ya. Oke. Kemudian motor. Ini pakai motor Flash Hobby Arthur ya. Yang 1400 kp supaya hemat ya, hemat baterai. Semakin tinggi kp semakin kencang, tapi biasanya baterainya jadi hanya bisa 4S ya. Misalkan yang 2500 kv itu mentok di 4S. Kalau yang 1400 ini masih bisa sampai 8S ya. 3 sampai 8S ya. Dan kalau kita pakai 4S ini hemat, sangat-sangat hemat ya. Kemudian ini motor butuh 4 ya. Yang ini harganya sekitar 190 ribu. Jadi 4 ini di kisaran 760 ribu ya, karena itu sendiri ya. Kemudian ini flight controller dan ESC stack satu paket ya. Merek SpeeDB F405. 405 itu adalah microcontrollernya ya. Kalau di komputer kayak Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ya yang jadul, atau i3, i7, i5 seperti itu ya. Ini microcontrollernya pakai STM32 F405 ya. Yang di bawahnya ini adalah F401. Kalau F405 sekitar ada 6 UART ya. Jadi kita bisa connectin ke flight controller ini sebanyak 6 sensor. Kalau yang 401 sebanyak 2 sensor ya. Kalau mau lebih dari 2 sensor bisa, tapi harus merubah pin yang tadinya untuk fungsi lain, misalkan untuk kamera kontrol, kita alihin ke fungsi UART ya, soft serial namanya ya. Videonya ada di mana deh? Ada di sini videonya ya. Nih, cek videonya. Ya. Ini juga kalau mau lebih dari 6 bisa ya, pakai UART. Tapi biasanya 6 sudah cukup, sangat-sangat cukup. Kemudian ini GPS. Saya beli GPS merek RAS ya. RAS FPV M10 ya. Ini GPS yang kecil. Bukan kecil banget ya, yang lebih kecil dari ini juga ada. Ini harganya 185 ribu. Yang tadi ini harganya 900 ribu ya. Dua ini 900 ribu. Kemudian ini 85 ribu ya. Yang ketiga
Nah, nih. Ini namanya receiver atau RX ya. Receiver atau RX. Saya beli merek Matek ILRS True Diversity Receiver ya. Jadi Diversity itu ada 2 antena ya. Kalau yang biasa 1 antena ya. Kalau mau beli yang murah bisa pakai merek Jumper Ion ya. Harganya di kisaran 150.000. Pakai 1 antena. Jumper Ion sendiri bisa sampai 2 km lebih ya. Masih aman, 2 kilo sampai sekian kilo masih aman. Nah yang ini pakai True Diversity bisa lebih dari 10 kilo ya. Jadi misalkan nanti pengen jauh-jauhan ya bisa ini ya. Kemudian antenanya. Nah ini antena Diversity. Sebenarnya beli receiver ini sudah dapat antena ya. Tapi antenanya antena standar ya. Nah, kita pakai yang antena model T seperti ini ya. Biar lebih rapi dan lebih jauh jangkauannya. Karena penguatannya lebih bagus dibanding antena seperti ini. Antena nggak wajib ya, hanya optional. Yang terakhir adalah frame atau bodinya ya. Saya pakai frame Mario karena frame Mario ini cukup rapih ya. Hasil buildnya cukup rapih ya. Berbeda dengan frame-frame yang lain yang lebih murah. Tapi ya ada harga, ada kualitas, ada harga ya. Jadi yang frame Mario ini yang Pro harganya 800.000 ya. Kalau mau beli yang lebih murah ada ya, misalkan Mark 4 itu di kisaran 300 sampai 400 ribuan ya, Mark 4. Tapi sebenarnya Mark 4 ini, Mark 4 ini 400 ribuan belum dapat ini ya, belum dapat mounting. Jadi mountingnya harus beli sendiri ke penyedia jasa 3D printing ya. Dan artinya kalau Anda beli di 3D printing yang kurang bagus, hasil mountingnya ya kurang rapi ya. Cetakannya kurang rapi. Saya biasa kalau beli mounting ini di Adiputra Store Bali. Dia murah, bisa customize juga, dan rapi. Cetakannya rapi. Oke. Hanya itu saja ya, sama propeller pastinya. Propeller saya nggak pajak di sini ya. Propellernya Anda bisa beli sendiri, harganya antara 20.000 ya. Saya kemarin beli ada yang 20 ribuan. 20.000 sampai 40.000 harga propellernya. Satu pasang 4 pieces ya. Antara 20 sampai 40, tergantung ukuran, tergantung merek, tergantung tipe ya. Dan tergantung keberuntungan. Kalau lagi diskon ya ada yang 20.000. Tapi harga normalnya itu rata-rata 35.000 ya. Jadi budget untuk rakit drone FPV ini ya, yang di video ini sekitar 6 jutaan. 6 jutaan pakai O3 yang harga 3,5 juta ya. Kalau mau analog ini diganti berarti sekitar 3 jutaan ya. Separohnya lah. Yang 3 juta ini hilang ya, jadi 3 jutaan. Oke. Dari saya sekian ya. Kita lanjut nanti di video berikutnya rakit drone FPV 5 in. Buat yang mau rakit silahkan kontak saya, nomor WA ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.